Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan kathir Alhamdulillah Al-Mahdi. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kalimat tasbih ibarat tujuan Muhammad. Muharram yang jatuh pada tanggal 28 Juni di tahun 2023 ini sering kita sebut dengan Hari Asyura. Hari Asyura memiliki arti, yaitu keistimewaan di mana ketika kita berpuasa pada hari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapuskan dosa-dosa kecil kita selama 1 tahun yang lalu. Itulah sabda Nabi dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Inilah hari Asyura, hari di mana pertama kalinya rahmat Allah diturunkan ke dunia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di mana banyak keistimewaan yang terjadi di hari Asyura. Nabi Ibrahim yang selamat dari api unggunnya Raja Namrud, itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Belum lagi Nabi Nuh yang selamat dari banjir bandang, itu juga terjadi di tanggal 10 Muharram. Kisah kemenangan Nabi Musa dan pengikutnya yang kedua. Kisah lainnya yang terjadi di 10 Muharram, termasuk hari pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dunia dan pertama kalinya juga hujan diturunkan dari langit, itu terjadi di hari Asyura. Masya Allah, luar biasa. Baik, untuk itu pada hari ini Ahad 30 Juli 2023 kita bisa melaksanakan acara santunan anak yatim yang diselenggarakan oleh Rumah Tahfiz Al-Khairiyah dan disponsori oleh dirinya dan Sedekah Berjamaah, bertempat di kolam renang Tajur Indah yang berada di Parakan 5. Bersama saya, Nafita Naila Afira, selaku pembawa acara. Berikut susunan tata acara pada acara santunan anak yatim hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, tausiah dan tutup doa. Yang keempat, acara inti yaitu santunan. Baiklah, kita awali acara ini dengan membacakan surat Al-Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Halim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari ini, di hari Ahad tanggal 30 bulan Juli tahun 2023 bertepatan dengan tanggal 12 Muharram, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat ini di pagi ini yang cukup sekar dan cerah ini ya. Ini merupakan suatu nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Karena tidak sedikit di hari ini, di jam yang sama, di hari yang sama, saudara-saudara kita tidak bisa melakukan aktivitas ataupun rutinitas karena mereka sedang diuji Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sakit, ada yang punya masalah dan lain sebagainya, sehingga mereka tidak bisa melakukan aktivitas seperti kita. Tentunya ini merupakan suatu nikmat yang patut kita syukuri. Salawat beriring salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya. Tak lupa pula kita selaku umatnya yang senantiasa mengharapkan syafaatul ummah dari beliau. Mudah-mudahan kelak kita di yaumil qiyamah diakui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai umatnya, dan tentunya yang kita harapkan kita semua mendapatkan pertolongan berupa syafaatul ummah yang akan diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan wabil khusus kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini mendapatkan pertolongan dan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anakku, anak didik dan anak yatim yang sama-sama hadir di pagi hari ini. Tentunya acara ini terselenggara bukan karena kebetulan, tapi tentunya kita sudah paham bahwa 500 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, hari ini sudah ada takdirnya bahwa kita akan berkumpul di tempat ini, di jam ini, bersama orang-orang yang ada di tempat ini. Jadi jangan berpikir ini suatu kebetulan. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan hidup kepada kita sehingga kita sampai lagi di bulan yang Allah muliakan, yaitu bulan Muharram. Muharram adalah salah satu bulan dari 4 bulan yang Allah muliakan, dan tentunya kenapa Allah memuliakan bulan Muharram ini, karena di bulan ini banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi. Salah satunya yang tadi telah disampaikan oleh Ananda Nasita ya. Tadi disampaikan bahwa di bulan Muharram ini, tepatnya di tanggal 10 bulan Muharram, Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dari api unggunnya Raja Namrud. Jadi pada bulan ini, tepatnya di tanggal 10 bulan Muharram, Allah selamatkan Nabi Ibrahim dari api unggunnya Raja Namrud. Itu salah satunya. Banyak lagi peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi di bulan ini. Di antaranya diterima
tobatnya Nabi Adam ya, dari kesalahannya juga terjadi pada bulan ini, pada bulan Muharram. Ya. Nabi Adam bertobat bukan karena melakukan dosa, tapi beliau hanya melakukan kesalahan. Karena kesalahan belum tentu itu dosa. Karena kita paham bahwa Nabi itu terjaga dari dosa. Ya. Jadi sekali lagi akidah kita harus benar bahwa Nabi Adam tidak berbuat dosa, tapi berbuat kesalahan. Jadi Nabi Adam diterima dari kesalahannya pada bulan Muharram, ya, tepatnya di tanggal 10 ini. Yang kedua, peristiwa yang terjadi di bulan Muharram ini yaitu diangkatnya Nabi Idris ke tempat yang tinggi, yaitu diangkatnya Nabi Idris ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun terjadi di bulan Muharram ini di tanggal 10. Peristiwa yang ketiga ya, diturunkannya Nabi Nuh dari atas perahu selama kurang lebih 140 hari ya, terombang-ambing ya, di atas air bah ya, sebagai bencana yang besar pada saat itu ya. Dan pada tanggal 10 bulan Muharram Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah dan semua pengikut-pengikut Nabi Nuh yang ikut naik ke dalam perahu bisa selamat mendarat persis di tanggal 10 bulan Muharram ini. Peristiwa selanjutnya, diturunkannya kitab Taurat pun terjadi di bulan Muharram ini. Dan banyak lagi peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Muharram ini yang tentunya harus kita pahami, harus kita gali sehingga bisa menjadikan ibrah atau pelajaran kepada kita, sehingga kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini sifatnya kultum, jadi saya tidak akan bicara lama ya, hanya yang singkat-singkat saja. Karena acara inti ini adalah pembagian santunan kitab tausiah. Oleh karena itu hanya sedikit saja intisari daripada bulan Muharram ini ya. Tentunya kita selaku umat Islam yang hidup di akhir zaman ini harus mempersiapkan diri, bekal kita bukan hanya untuk hidup di dunia, akan tetapi yang lebih utama kita harus mempersiapkan bekal kita untuk bekal kita nanti hidup di alam baka, yaitu di akhirat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita hidup sampai bulan Muharram ini, maka mari kita sama-sama untuk menambah amaliyah ibadah kita dan meningkatkan kualitas ibadah kita, sehingga kita tidak menyia-nyiakan bulan di mana Allah melipat gandakan pahala di bulan ini. Di antara pahala-pahala ataupun di antara amalan-amalan yang dianjurkan untuk kita lebih ditingkatkan di bulan ini, di antaranya ada 12 amalan. Yang pertama yaitu kita dianjurkan untuk memperbanyak sholat sunnah. Ya tentunya kita menjaga sholat wajibnya. Tapi selain kita tunaikan sholat wajib yang 5 waktu, kita pun di bulan Muharram ini harus memperbanyak sholat sunnah. Di sebagian keterangan harus membanyak sholat tasbih. Itu yang dianjurkan amalan-amalan di bulan Muharram ini. Yang kedua, berpuasa. Kita kemarin telah melaksanakan puasa kemarin Asyura ya. Jadi yang paling afdol puasa di bulan Muharram itu berapa hari? 1 hari, 2 hari, 3 hari ya. Dan paling afdol kita melaksanakan puasa di bulan Muharram itu adalah 11 hari. Itu yang paling bagus ya. Itu KW1 kualitas nomor wahid. Jadi yang paling bagus puasa di bulan Muharram yaitu dari tanggal 1 sampai tanggal 11 ya. Kalau kita tidak mampu ya kita ambil yang puasa yang dianjurkan, yaitu tanggal 9, 10 ya 11 ya. Itu
juga puasa yang baik ya, yang dilakukan di bulan Muharram ini. Kalau kita tidak mampu 11 hari, kita puasa 3 hari. Kalaupun kita belum mampu untuk puasa 3 hari, ya kita puasa 2 hari saja, tanggal 9-nya dan tanggal 10. Yang biasa kita sebut tanggal 9-nya disebut puasa apa? Tasu'a, yaitu puasa di tanggal 9 di bulan Muharram. Selanjutnya puasa di tanggal 10-nya atau biasa populer disebut dengan istilah puasa Asyura. Asyura itu asal katanya asyara 10. Jadi disebutkan jadi puasa Asyura. Jadi puasa di tanggal 10 pada bulan Muharram. Itu sangat besar pahalanya. Bahkan keterangan disebutkan puasa 1 hari di hari Asyura itu bisa menghapuskan dosa 1 tahun yang telah lalu. Tapi itu dosa-dosa kecil ya. Kalau dosa besar tentunya kita harus tahu dan nasuha dengan cara-cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW ya, yang disampaikan oleh ulama-ulama dan guru-guru kita. Kalau kita mampu puasa tanggal 11 ya, 11 itu adalah puasa apa? Ada yang tahu istilah puasa tanggal 11? Nah, puasa tanggal 11 biasa disebut puasa Muhalafatul Yahudi. Jadi menyelisihi puasanya orang Yahudi. Ya. Jadi kalau kita mampu puasa yang paling bagusnya 11 hari. Kalau kita tidak mampu ambil yang 3 hari. Kalau tidak mampu ambil yang 2 hari. Kalaupun kita tidak mampu minimal ambil yang 1 hari, yaitu pas tanggal 10-nya. Kalaupun kita tidak mampu, ya kata guru saya, atau ikut-ikut latihan setengah hari gitu juga mudah. Gak apa-apa, yang penting kita takdim ataupun melakukan bulan Muharram ini. Jadi kita berpuasa dengan tujuan melakukan bulan Muharram ini, karena di bulan Muharram ini adalah bulan yang dilipat gandakan amal-amal. Dan tentunya berbanding lurus ketika kita berbuat dosa pun hati-hati, bukan cuma amal yang dilipat gandakan di bulan ini, tapi ketika kita berbuat dosa pun maka Allah akan lipat gandakan dosa kita ya. Jadi jangan berpikir cuma pahala aja yang dilipat gandakan. Jadi dosa pun akan dilipat gandakan ketika kita berdosa atau melakukan kesalahan-kesalahan di bulan Muharram ini. Yang ketiga, amalan yang dianjurkan di bulan Muharram ini yaitu menyambung silaturahim. Jadi ketika kita ada permasalahan ataupun perselisihan di antara kita, antara saudara-saudara kita, maka di bulan ini marilah kita sama-sama perbaiki sehingga silaturahmi yang sempat terputus bisa tersambung kembali. Selanjutnya, amalan yang dianjurkan di bulan Muharram ini yaitu bersedekah. Jadi sedekah itu tidak semata-mata dengan harta aja, karena kata Rasul, sedekah itu mangkana malun paliyata sodak dimalihi, mangkana kuatun paliyata sodak dibuati, mangkana inon paliyata sodak. Jadi apa yang kita punya, kita harta tidak punya, maka kita sedekah dengan ilmu. Ilmu kita tidak punya, maka kita sedekah dengan tenaga. Termasuk kita berada satu barisan dengan orang-orang yang soleh, itu juga termasuk sedekah. Ketika orang berbuat baik, meskipun kita tidak bisa berbuat apa-apa, minimal kita ikut bergabung, mendukung dan menyukseskan, itu juga termasuk sedekah. Jadi banyak macamnya ketika kita mau beramal baik. Amalan yang berikutnya yaitu disunatkan di bulan Muharram ini yaitu mandi. Kalau mandi ya insya Allah kita tiap hari juga mandi. Ya. Yang selanjutnya memakai cahaya mata itu disunatkan ya. Salah satu amalan yang ataupun sunnah yang mulai ditinggalkan yaitu memakai celah mata. Celah mata itu memakai sifat ya, sifat mata ya. Kalau dulu kan ya, jadi kalau dulu
ibu-ibu di kampung itu suka memakai sifat, kalau sekarang mungkin sudah agak jarang atau mungkin bahasanya sudah lain ya. Dan ini pun disunatkan tidak untuk perempuan saja, untuk laki-laki pun disunatkan di bulan Muharram ini memakai celana. Tapi salah satu sunat yang sudah ditinggalkan adalah salah satunya ini memakai celana. Padahal memakai celana itu adalah salah satu sunat dari Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yang dianjurkan dilaksanakan perbanyak amalan bulan Muharram ini yaitu berziarah pada para alim ulama, baik ulama yang masih hidup ataupun ulama-ulama kita yang telah wafat mendahului kita. Selanjutnya menjenguk orang sakit, yang apabila kita ada saudara tetangga, maka di bulan ini kita harus mengupayakan untuk bisa dijenguk agar kita mendapatkan keutamaan bulan Muharram ini. Yang selanjutnya yaitu menambah nafkah bagi keluarga. Ya, ini mungkin tentunya dikhususkan bagi kaum bapak-bapak ya. Nah, di bulan ini untuk uang belanja tentunya harus diberikan di bulan-bulan sebelumnya atau di bulan-bulan lain, karena betapa besarnya pahala yang Allah berikan ketika kita melebihkan uang belanja di bulan ini. Ini diutuskan kayaknya kepada bapak-bapak, karena bapak-bapak yang ada kita lain saja ke amalan yang lainnya. Yaitu selanjutnya mengusap kepala anak yatim ya, ataupun beri santunan ya. Dan pada hari ini ya, insya Allah kita akan melaksanakan salah satu amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW pada bulan Muharram ini. Kita akan mengadakan atau melaksanakan santunan anak yatim. Nah, ini kita mudah-mudahan acara ini mendapatkan ridho, sehingga kita mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan yang terakhir yang semestinya kita lakukan atau laksanakan di bulan Muharram ini yaitu membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali. Ya, kalau kita tidak bisa berinfak, kita tidak bisa memberikan sesuatu yang berupa material kepada anak-anak yatim, ya kita juga bisa beramal dengan tanpa mengeluarkan modal, hanya dengan modal membaca surat Al-Ikhlas. Dan insya Allah kita akan mendapatkan keutamaan bulan Muharram ini. Nah, itulah keutamaan sehingga bulan Muharram ini disebut dengan Syahrullah, maka bulan Allah, karena Allah menurunkan begitu banyak dan melipatkan begitu banyak pahala di bulan ini ya. Sehingga kita selaku seorang muslim harus menyambut ataupun harus jeli untuk bisa meningkatkan amalia kita di bulan Muharram ini. Ya, mungkin itu saja kalau saya singkat dari saya ya, karena acara inti akan kita laksanakan yaitu pembagian santunan kepada anak-anak yatim ya. Insya Allah pada hari ini ada berapa jumlah Bu anak yatim yang akan kita santuni? Jumlah anak yatim yang akan kita santuni berapa? Ada 25 orang yatim yang insya Allah akan kita berikan santunan ya pada hari ini ya. Dan tentunya nanti ini akan dipandu oleh ibu gurunya. Kelas 10 teh kelas 0, SD kelas 10, TK, oh SMK. SMK-nya di mana? Di Nesu. Oh, tetap Boka. Oh, kenal Boka. Oh, Pai. Karena guru Pai mana? Cek, guru Pai mana? Masih cek. Oh, gitu. Guru Pai jurusan apa? Oh, jurusan TIL 2. Sana aja. Boka, Pai. Oh, bukan. Oke, baik. Mana yang sekolah di mana toh? Pernah nah tadi selanjutnya. Gawe, halus. San, mana? Hah? Di Nesu jurusan mana? TITE bareng sekelas mending bumi misah.
So sweet bener. Oke, ada kehayang sebagai ya nak. Oke, kepada Ibu Hani dipersilakan untuk memberikan bingkisannya. Mangga Bu Hani diberikan saja mas. Foto ini secara langsung Pak. Oke, silakan Pak Bas. Silakan amplopnya diberikan itu di sebelah sana. Di tas Pak Bas. Kamar. Silakan. Ya puas tolong dikasihkan. Oke. Oh iya, informasi untuk berasnya, sembakonya di rumah ya tidak dibawa karena bisa basi bahaya. Oke.